Ya. Oke, Pak Hendra Dinata, seperti apa mungkin pagi ini sudah apa persiapan untuk sidang PK Sakatatal nih? Persiapannya seperti apa? Alhamdulillah ya, artinya kita tim gitu ya telah mempersiapkan untuk sidang hari ini dan berharap PK ini dikabulkan ya dalam rangka untuk mencari keadilan khususnya Sakatatal gitu ya, atas vonis yang telah diterima sebelumnya, dan mudah-mudahan apa yang kita mohonkan di petitum untuk dikabulkan oleh hakim. Tapi seperti apa mungkin 12 Novum bukti baru cukup kuat atau seperti apa, optimis untuk? Ya, kita optimis ya dengan bukti yang ada maupun baru yang perlu kita hadirkan di persidangan nanti. Terus yang kedua, tentu khilafan hakim juga menjadi bagian dari pertimbangan yang kami ajukan untuk mengajukan PK ini. Berarti berapa tim pengacara yang akan membela Saka hari ini? Mungkin lebih dari sekitar, ya cukup solid lah ya, lebih banyak ya. Ini yang memang kita datangkan berdasarkan hasil diskusi tim pengacara untuk menghadapi sidang PK ini. Mungkin secara keseluruhan nih melihat kasus ini seperti apa Pak? Permasalahan seperti itu yang mungkin ini bisa dikaitkan kan terjadi tahun lalu gitu ya, 8 tahun yang lalu bisa dikatakan seperti itu, dan sekarang dimulai lagi. Bapak melihatnya sebagai akademisi ini melihat permasalahan hukum ini seperti apa Pak? Saya rasa ini kan udah menjadi konsumsi publik ya. Kes ini sudah menjadi publik, apalagi dalam penanganan perkara ini tidak dilandasi dengan spirit keadilan. Apalagi kita tahu ya bahwa diduga gitu ya, pelaku yang telah menjadi terpidana hari ini itu bukan pelaku yang sebenarnya. Ini dugaannya seperti itu, maka perlu direview ulang gitu ya mengenai kasus ini. Apalagi munculnya kemarin kalau tidak salah ada saudara Dede ya yang memberikan konferensi pers di DPN Pradi bersama Pak Uto dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Kita harap dengan munculnya Dede ini mungkin jadi terang benderang terhadap kasus yang lagi viral ini. Mungkin seberapa penting sih Bapak melihat ini pemulihan nama baik gitu untuk Sakatatal sendiri? Sangat penting, karena ini sangat strategis. Bagaimana kalau seandainya kita menghukum orang yang nggak bersalah misalnya, kalau seandainya nanti dikabulkan, terus dia harus direhabilitasi gitu. Sangat penting menurut kami gitu ya. Apalagi dugaan kami kuat bahwa Sakatatal tidak melakukan itu dengan bukti-bukti yang ada kami hari ini. Artinya berdampak untuk kedepannya, masa depannya dia juga ya, psikologisnya dia seperti itu bisa dikaitkan juga? Iya, satu dampak psikologis harus kita pulihkan. Terus yang kedua ada pembaruan hukum gitu ya. Jadi ada dari aspek pemerintah maupun pihak instansi yang mengelola itu akan melakukan reformasi terhadap penanganan perkara gitu ya, terhadap kasus yang untuk kedepannya itu. Jadi ada 2 poin, satu sisi untuk Sakatatal sendiri, insya Allah dia akan direhabilitasi gitu ya, dan dipulihkan nama baiknya. Terus yang kedua untuk pembinaan hukum di Indonesia gitu ya, khususnya para penegak hukum, baik itu polisi gitu ya, hakim, jaksa gitu ya, untuk menyidangkan perkara-perkara yang menyangkut tindak pidana seperti ini. Mungkin harapan sendiri sih untuk kasus ini seperti apa Pak? Ya, harapannya tentu kami dari tim pengacara berharap permohonan PK kami hari ini dikabulkan. Itu ya harapannya. Itu harapannya gitu ya. Dan kalau dikabulkan dia akan memberikan manfaat hukum yang banyak bagi masyarakat luas. Oke, sip. Thank you.